Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya walaupun kita belajarnya di rumah. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu bab kedua ya dengan tema yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di dalam pertemuan ke-1 ini kita akan mengetahui apa kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi konsep usaha dan daya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke usaha. Apa itu usaha? Anak-anak ada yang tahu apa itu usaha? Oke, untuk yang jika sudah tahu usaha apa itu ada, silakan dijawab di komentar ya. Di komentar video Bapak ini. Nanti yang menjawab Bapak akan berikan nilai tambahan sebagai suatu apresiasi Bapak kepada anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan Bapak mengenai usaha. Ya, jika sudah kita akan melanjutkan. Apa itu usaha? Oke, kita lihat di sini. Usaha atau dalam bahasa Inggrisnya work. Nah, usaha atau kerja dalam kurung work dalam IPA terjadi karena adanya suatu gaya atau force terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Jadi usaha adalah adanya suatu gaya terhadap suatu benda. Dengan begitu benda bisa berpindah dalam jarak tertentu sesuai yang ditentukan. Nah, nanti kita cek rumus usaha di sini pada umumnya yaitu rumusnya W sama dengan F dikali S. Di mana di sini W sama dengan yaitu usaha satuannya Joule. Dan F di sini yaitu gaya satuannya Newton. Dan S yaitu perpindahan yang dimana satuannya M. Jadi anak-anak nanti ketika bertemu dengan usaha tetapi satuannya tidak joule maka anak-anak harus rubah. Di mana-mana anak-anak bertemu dengan gaya ternyata satuannya bukan Newton maka harus dirubah terlebih dahulu. Dan sama seperti S juga perpindahan di mana-mana bukan satuannya meter maka harus dirubah dulu ke meter. Nah, baru bisa menjawabnya. Oke, di sini selanjutnya ada usaha yang arahnya vertikal. Maksud vertikal di sini, jadi arahnya menuju ke atas. Nah, di mana rumusnya yaitu W sama dengan M dikali G dikali H. Kenapa di sini disebut vertikal? Nah, karena di sini arah ke atas. Sedangkan arah ke atas itu mempunyai nilai gravitasi bumi. Nah, jadi nilainya vertikal ke atas. Nah, arahnya ke atas. Sehingga di sini ada namanya gravitasi bumi. Nah, jadi ada namanya gravitasi bumi. Yang dimana W sama dengan biasa usaha satuannya Joule, M di sini adalah massa suatu benda, satuannya kilogram. Berarti nanti kalau seandainya massanya dalam bentuk bukan kilogram, berarti anak-anak harus merubah terlebih dahulu menjadi kilogram. Selanjutnya G di sini gravitasi bumi. Nah, satuannya Newton per kilogram. Nah, gravitasi bumi sudah ditetapkan. Biasanya yaitu 9,8 Newton per kilogram atau bisa dibulatkan yaitu 10 Newton per kilogram. Nanti tergantung soal yang ada, tergantung soal yang ditulis di soal-soal yang akan datang ya. Selanjutnya yaitu H.
H itu perpindahan atau ketinggian. Jadi di sini karena arahnya vertikal, maka nanti dia akan ke atas. Misalnya benda itu terbang ke atas setinggi 10 meter, 10 cm. Nah, jadi di sini H perpindahan atau ketinggian. Oke, jika anak-anak sudah memahami ini, maka anak-anak bisa melihat contoh soal di bawah ini. Oke, contoh soal untuk memahami teori yang sudah Bapak berikan. Yang ke-1 yaitu Karissa mendorong mobil dengan gaya 75 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Karissa? Nah, lihat di sini diketahui terlebih dahulu yang dimana F-nya yaitu berapa? 75 Newton. Selanjutnya S-nya perpindahan yaitu 2 meter. Nah, karena di sini satuannya sudah meter, maka anak-anak tak perlu merubahnya. Selanjutnya yang ditanya apa? Berapa usaha? Nah, yang ditanya adalah usaha. Nah, kita buletin. Yang ditanya adalah usaha. Berarti usaha di sini apa? Rumusnya W. Nah, berarti di sini ditanya adalah W. Kita jawab. Rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S. Nah, kita masukin saja. F-nya berapa? 75 dikali 2. Maka hasilnya adalah 150 Joule. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, ini sangat mudah dan gampang dimengerti ya. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya. Yang kedua, sebuah benda bermassa 2,5 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 4 meter. Jika gravitasi bumi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar usaha benda tersebut? Nah, sekarang kita harus ketahui terlebih dahulu untuk memudahkan kita ketika menjawab. Diketahui di sini M-nya atau massanya adalah 2,5 kg. Selanjutnya yaitu di sini H ketinggian. Berapa ketinggiannya? Yaitu ketinggiannya 4 meter. Selanjutnya gravitasi buminya berapa? 10 Newton per kilogram. Oke. Yang ditanya berapa besar usaha benda tersebut? Nah, berarti yang ditanya apa? Nah, masih sama yaitu usaha. Berarti yang ditanya adalah W. Karena di sini arahnya ke atas, maka kita harus memakai rumus usaha yang arahnya ke atas atau arahnya vertikal. Maka jawab di sini ya, W sama dengan M kali G kali H. Kita masukin saja rumusnya ya, karena di sini sudah ada semua ya. Karena di sini sudah ada semua, maka kita tinggal masukin angka-angkanya saja. M-nya di sini berapa? 2,5. H-nya 4. Nah, G-nya 10. Tinggal dihitung 2,5 dikali 10 kali 4. 10 kali 4 40. 40 kali 25 yaitu 100 Joule. Bagaimana anak sampai sini paham? Oke, jadi di sini kalau seandainya usaha maka satuannya Joule. Nah, nanti anak-anak kalau seandainya menjawab pertanyaan Bapak ketika di akhir nggak ada satuannya, maka Bapak tidak akan membenarkan jawaban anak-anak. Jadi jawaban anak-anak itu harus jelas. Harus ada satuannya. Satuannya Joule kah? Satuannya Newton atau meter. Nah, jadi nanti ketika anak-anak menjawab pertanyaan Bapak, tetapi di akhirnya itu tidak ada satuannya. Nah, tidak ada satuannya, maka Bapak anggap salah. Mengerti sampai sini? Oke, jika sudah mengerti, kita lanjutkan, yaitu tentang daya. Nah, sekarang daya atau dalam bahasa Inggrisnya power. Sekarang apa hubungannya dengan usaha? Oh, ada hubungannya. Sebab di rumus daya ini
Nanti kita akan bertemu dengan usaha. Apa itu daya? Daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dengan selang waktunya. Jadi daya di sini adalah suatu besarnya energi yang digunakan setiap detik. Nah, jadi energi yang digunakan sama kita tiap detik itu ada nilainya. Maka di sini rumusnya yaitu sama dengan P sama dengan W per T. Nah, jadi ada hubungannya antara usaha dengan daya karena di sini ada rumus W usaha. Nah, nanti W rumusnya apa tadi? Ah, kita tinggal masukin W sama dengan F kali S. Nah, atau di sini W sama dengan M dikali G dikali H. Nah, jadi ada hubungannya nanti. Yang dimana di sini P yaitu daya, satuannya watt ya, anak-anak. Terus selanjutnya W di sini satuannya usaha atau joule satuannya. Terus T di sini artinya waktu atau sekon. Satuannya S atau sekon, detik. Jadi anak-anak ketika bertemu dengan T tetapi bentuknya bukan detik, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi detik. Oke, sampai sini paham? Oke, untuk memahami rumus ini kita mencoba mengerjakan soal di samping ini. Besar daya yang dilakukan oleh mobil yang menarik mobil rusak dengan gaya 1500 Newton, sehingga mobil rusak tersebut dapat berpindah sejauh 500 cm dalam waktu 1 menit adalah. Nah, yang ditanya di sini adalah besar daya. Berapa daya yang dilakukan oleh mobil yang menarik mobil rusak? Nah, kita harus diketahui terlebih dahulu untuk lebih memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan. Diketahui F-nya berapa? 1500 Newton. Selanjutnya yaitu S-nya 500 cm. Lihat di sini. Di sini S-nya ini 500 cm. Ingat di sini cm. Maka kita harus merubah cm ini ke satuan S. Satuan S-nya apa? Yaitu M. Maka kita harus rubah terlebih dahulu menjadi meter. Nah, berapa 500 cm ke meter? Nah, kalian sudah mempelajari tangga ya. Tangga ketika di waktu SD dari sentimeter ke meter naik apa turun? Nah, kalian sudah memahaminya. Berapa di sini jawabannya? 500 cm ke meter. Ada yang tahu? Oke, yaitu 5 meter. Maka ketika sudah satuannya sudah meter, kita sekarang cari lagi. Diketahuinya apa? T 1 menit. Nah, lihat di sini. 1 menit. Nah, sedangkan di samping sini kita lihat di sini T satuannya adalah sekon. Nah, satuannya sekon atau detik. Ya. Satuannya detik. Nah, satuannya detik. Maka kita harus rubah dulu 1 menit ke detik. Berapa? Oke, 60 sekon atau 60 detik. Jika sudah diketahui, maka yang ditanya apa? Besar daya yang dilakukan. Berarti yang ditanya adalah P. Nah, besar daya. Yang ditanya adalah besar daya. Selanjutnya kita jawab. Maka ketika yang ditanya P, maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, kita gunakan rumus ini. Kita masukin di sini P sama dengan W per T. Di mana di sini W-nya lihat di sini. Karena W di sininya
W diketahuinya ada nggak W? Nggak ada. Maka di sini kita turunkan W sama dengan F dikali S. Rumus usaha itu F dikali S per T. Kemudian kita lihat F-nya ada nggak? Ah, ada. F-nya ada. Terus S-nya ada juga. Kemudian T-nya ada semua. Berarti cocok. Maka kita masukin angkanya. Maka F 1500 dikali 5 meter per 60. Maka kita hitung semuanya 1500 dikali 5 dibagi 60 hasilnya yaitu 7500 per 60. Kemudian dibagi 60 maka hasilnya adalah 125 watt. Sampai sini anak-anak mengerti? Oke, jadi setiap mengerjakan harus ada satuan di belakang angka. Ya. Jika tidak ada, maka Bapak anggap salah. Ya. Anak-anak sudah mengerti semuanya? Ya, insya Allah anak-anak bisa memahami dan mengerti apa-apa yang Bapak jelaskan ya. Selanjutnya. Any question? Ada pertanyaan? Jika anak-anak ingin bertanya mengenai usaha dan daya, silakan anak-anak komentar di kolom komentar video yang Bapak share nanti. Nanti anak-anak dengan format bertanya, sebutkan nama, kelas, dan tuliskan pertanyaan anak-anak. Dan insya Allah nanti Bapak akan menjawab satu persatu dari pertanyaan anak-anak. Dan pastinya pertanyaan dari anak-anak akan menjadi nilai tambahan buat anak-anak sebagai bentuk apresiasi Bapak ke anak-anak semua. Ya. Jika sudah bertanya semua, sudah mengerti, di sini Bapak memberikan soal latihan. Jadi anak-anak sudah mengerti apa-apa yang Bapak jelaskan, maka alangkah baiknya anak-anak bisa mempraktekkan langsung dengan latihan dengan mengerjakan soal yang Bapak tulis ini. Oke, soalnya di sini ada 4 ya. Ada 4 soal. Di sini satu soal nilainya 25 poin dan anak-anak silahkan di screenshot dulu soal yang ada di layar ini. Kemudian kalian pindahkan ke buku catatan kalian. Pindahkan ke buku catatan kalian dan kemudian dikerjakan. Ingat, dikerjakannya harus diketahui, ditanya, dijawab. Jika tidak ada diketahui, ditanya, dijawab, tetapi langsung menjawab saja, maka poinnya berkurang. Dan jangan lupa satuannya pun juga ditulis. Kalau ada satuannya tidak ditulis, maka nilainya walaupun benar, Bapak anggap tidak benar. Ya. Jadi nanti dijawab di buku tulis dan kemudian nanti dipoto, dikirim ke Bapak melalui WhatsApp dengan format nama dan kelas ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Selamat mengerjakan tugas yang Bapak berikan ini. Semoga anak-anak semangat dan bisa mengerjakan tugas ini. Jika tidak mengerti, silakan diulang kembali video Bapak ini. Karena soal 4 ini Bapak buat sesuai dengan Bapak jelaskan yang tadi. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Selanjutnya bab kedua, untuk pertemuan kedua Bapak akan share nanti videonya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.